Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingannya, maka kita boleh ada sampai pada saat ini. Perkenalkan, saya Apriano Rikitanii dengan NIM 2109010003. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana, 2022. Baik, sebagai seorang mahasiswa, maka solusi yang akan saya tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan antara lain. Yang pertama, kesadaran dari dalam diri akademis atau kaum terpelajar. Mengapa demikian? Karena kaum akademis maupun kaum terpelajar, contohnya kita sebagai mahasiswa, kita ini sebagai agen perubahan suatu bangsa dan negara. Kitalah yang patut untuk mengimplementasikan hal tersebut ke masyarakat umum atau masyarakat biasa. Kenapa? Karena masyarakat biasa itu umumnya itu masyarakat yang mempunyai pemahaman yang terbatas. Sedangkan kita yang kaum berpendidikan sudah memiliki kemampuan atau bidang yang bisa mengetahui bagaimana kita menggunakan bahasa itu secara benar dan tepat sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Jadi solusi di sini saya memberikan bahwa contoh saja sebagai seorang mahasiswa, maka kita patut mensosialisasikan itu atau mengimplementasikan kepada masyarakat atau orang-orang yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di bangku pendidikan. Ya. Salah satunya yaitu kita bisa melakukan sosialisasi kepada taman kanak-kanak maupun tingkat SD, SMP, dan SMA. Ya. Itu salah satu alternatifnya. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau berhadapan dengan orang yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di bangku pendidikan? Ya, tentu kita harus mempunyai cara atau metode khusus agar mereka bisa cepat memahami atau mengerti apa yang kita sampaikan, dan itu mereka cepat mengerti. Nah, dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kita yang menyampaikan maupun mereka yang mendengar. Ya. Dan kita sebagai seorang mahasiswa tentu kita harus memiliki metode dan cara itu, tips agar mereka cepat mengerti. Di situ kita harus sampaikan secara bahasa yang singkat, efektif, logis, dan mudah dipahami. Nah, maka saya yakin bahwa metode itu tentu akan meminimalisir penggunaan kesalahan penggunaan ejaan, kemudian kalimat efektif dan lain sebagainya. Dan di situ, nah, implementasi kedudukan bahasa Indonesia akan menjadi lebih teratur atau lebih baik. Nah, baik yang berikutnya yang akan saya lakukan jika berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan saya. Nah, jika pernyataan yang saya berikan ternyata direspon dengan cara sok pintar, maka pembelaan yang akan saya berikan sehingga tidak menyinggung perasaannya yaitu yang pertama, harus mengenali diri antara saya maupun juga lawan bicara yang saya hadapi. Karena dengan adanya mengetahui identitas atau karakteristik masing-masing, maka di situ akan mempermudah bagi saya agar bisa memberikan pembelaan yang tidak menyinggung perasaannya. Nah, yang akan saya lakukan juga dengan cara yang tidak menyinggung, yaitu saya akan membiarkan biarkan dulu dia berbicara sampai dia selesai berbicara, baru saya menanggapi apa pernyataan yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, saya akan menegaskan kembali atau menjelaskan kembali dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti. Nah, karena dengan begitu, maka saya yakin bahwa dia akan memahami sehingga dia bisa mengoreksi kembali apa yang telah ia sanggah, apa pernyataan yang saya berikan
berikan sebelumnya. Nah, dan di situ dia bisa mengetahui tingkat kekeliruannya seperti apa. Nah, yang berikutnya itu adalah saya akan memberikan dia masukan atau komentar atau saran yang akan menjadi perbaikan untuk selanjutnya. Nah, hal ini saya berikan dengan tujuan untuk ketika berhadapan dengan orang lain berikutnya atau siapa saja, dia bisa menerapkan atau menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi di sini juga saya akan memberikan sebuah masukan bahwa hal terpenting yaitu ketika orang lain berbicara, wajib kita dengar. Nah, karena apa? Yang kita dengar pernyataan atau penyampaian orang lain dengan baik, maka orang tersebut atau orang yang sedang menyampaikan tersebut pun dia akan mendengar atau menghargai apa yang kita sampaikan. Nah, jadi di situ ada hubungan yang saling timbal baliknya. Nah, jadi ragam bahasa ini yang perlu kita tahu ini adalah bentuk variasi bahasa menurut konteks pemakaian. Nah, jadi konteks pemakaian di sini berarti di saat mana kita harus menggunakan bahasa tersebut. Nah, contohnya ketika berada di situasi resmi. Nah, tentu formulasi bahasanya lain. Nah, kemudian ketika berada di lingkungan sehari-hari. Nah, tentu bahasanya juga lain. Ketika berhadapan dengan anak kecil, maka tentu bahasa kita juga lain. Nah, tujuannya supaya apa? Mempermudah pemahaman ya anak tersebut. Kemudian ketika kita berbicara dengan sesama teman, nah di situ juga penggunaan bahasa kita akan berbeda. Nah, jadi perbedaan bahasa ini juga dipengaruhi oleh topik pembicaraan yang sedang disampaikan. Misalnya berbicara tentang topik pendidikan ya, kita harus memberikan batasan. Nah, supaya bahasan terkait topik itu tidak tersebar kemana-mana. Nah, sehingga kita fokus terkait apa yang mau dibahas. Nah, di situ juga akan meminimalisir tingkat kesalahan atau kekeliruan terhadap penggunaan ragam bahasa. Jika saya diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian teksnya itu tidak tercantum atau kata-katanya kurang, maka saran yang akan saya berikan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya, yaitu saya akan memberikan sebuah saran atau masukan kepada dia agar sebelum dia mengirimkan surat atau pesan tersebut, sebaiknya itu dibaca ulang dulu. Nah, karena ketika dengan membaca ulang, maka kita bisa mengetahui letak kesalahan di mana. Nah, dan apa yang mau diperbaiki ya. Karena kita tahu kita adalah manusia, makhluk yang tidak sempurna. Nah, tentu di dalam terkadang di dalam sebuah pengetikan kata maupun kalimat, baik di dalam surat resmi maupun contohnya saja sekarang ini di media sosial. Nah, tentu kita tidak menghindari adanya kesalahan pengetikan ya. Oleh karena itu kita sebelum mengirimkan pesan tersebut kita harus melihatnya. Nah, faktor kesalahan itu biasa terjadi karena kurang teliti. Nah, kurang teliti ini bisa juga disebabkan karena faktor terburu-buru. Nah, misalnya pada saat mengerjakan sesuatu atau sedang tidak fokus. Nah, kemudian kita dituntut untuk harus secepat mungkin menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu tulisan, surat maupun pesan. Maka di situ tentu tingkat ketelitian kita itu berkurang. Nah, sehingga kita hanya mengetik saja tanpa meninjau kembali. Nah, karena ketika tidak meninjau kembali, maka kita tidak bisa tahu mana yang tadi kurang kata atau mana yang lebih. Nah, sehingga jika pesan atau surat tersebut dikirim ke orang lain, maka orang lain bisa menafsirkannya berbeda. Nah, tetapi bagi orang tertentu, ketika ada kesalahan atau pengetikan seperti itu, dia bisa mengaitkan kembali dengan tujuan surat tersebut dan atasnya seperti apa. Nah, di situ dia bisa tahu bahwa ternyata maksudnya seperti ini, tetapi ini hanya terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan.
Jadi saran yang terpenting itu adalah meninjau kembali surat atau pesan tersebut sebelum pesan tersebut dikirimkan kepada orang lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Baik, yang berikutnya, di sini saya ada siapkan 10 kata yang tidak efektif. Kemudian saya akan mengubahnya menjadi kata yang efektif sesuai panduan ejaan bahasa Indonesia atau sesuai dengan kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama itu adalah raport. Raport itu adalah kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah rapor. Nah, yang kedua adalah sendal. Sendal itu adalah kata yang tidak baku. Kata yang bakunya itu adalah sandal. Positive adalah kata yang tidak baku. Kata yang bakunya itu adalah positif. Dengan akhirannya itu adalah menggunakan F bukan V. Yang keempat itu adalah slausa. Slausa itu adalah kata yang tidak efektif. Kata yang efektifnya itu adalah klausa menggunakan kata K. Yang berikutnya adalah mister, itu adalah kata yang tidak efektif. Kata yang efektifnya itu adalah mistar. Kalau mister itu merupakan sapaan untuk orang asing, khususnya pada laki-laki. Nah, sedangkan mister ini adalah penggaris atau alat penggaris. Yang berikutnya adalah ketong. Itu adalah kata yang tidak baku. Kalau kata bakunya itu adalah kita. Nah, ketong ini merupakan serapan dari bahasa daerah Kupang. Yang berikutnya adalah film. Itu adalah kata yang tidak efektif. Kata yang efektifnya itu adalah film tanpa menggunakan kata E. Yang berikutnya adalah coklat. Itu adalah kata yang tidak efektif. Kata yang efektifnya adalah cokelat. Yang berikutnya adalah supir. Itu adalah kata yang tidak efektif. Kata yang efektif adalah sopir. Yang berikutnya itu adalah oksigen. Itu kata yang tidak efektif karena menggunakan X, itu serapan dari bahasa asing atau Inggris. Jika diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi bahasa baku yaitu oksigen, yaitu menggunakan K bukan X. Yang berikutnya adalah relax, yang mana relax ini merupakan serap bahasa asing menggunakan X. Jika diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu relax menggunakan K dengan S. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kebenaran, ketepatan, dan kelasiman. Kebenaran itu adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa yaitu morfologi dan sintaksis. Yang berikutnya adalah ketepatan, yaitu kata yang tepat berdasarkan distribusi penggunaan preposisi. Contoh kata preposisi yaitu di, ke, atau dari. Yang berikutnya adalah kelasiman. Kelasiman itu adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh masyarakat umum. Yang berikutnya, di sini saya ada siapkan 5 kalimat yang tidak efektif. Kemudian saya mengubahnya ke dalam kalimat yang efektif. Yang pertama, semua mahasiswa-mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan di kampus. Di sini merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat pemborosan kata, yaitu kata semua dan mahasiswa-mahasiswi. Jika sudah menggunakan mahasiswa-mahasiswi, tidak perlu menggunakan kata semua. Hal ini karena terdapat kata yang jamak, sehingga dikatakan pemborosan kata. Kalimat yang efektif yaitu mahasiswa-mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan di kampus. Yang kedua, saya memakai motor ke rumah sakit.
jika diubah ke dalam kalimat yang efektif, yaitu saya mengendarai motor ke rumah sakit. Di sini kata memakai dan mengendarai diganti karena jika menggunakan motor maka itu tidak bisa mengatakan bahwa saya memakai, tetapi sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka jika mengendarai sesuatu maka kita patut menggunakan kata mengendarai. Yang ketiga, hari ini Dika belajar anatomi dan belajar histologi. Jika diubah ke kalimat yang efektif, yaitu hari ini Dika belajar anatomi dan histologi. Mengapa demikian? Karena kata belajar itu sudah pendobelan, sehingga tidak menimbulkan pemborosan kata, maka hanya menggunakan salah satu. Sehingga hari ini Dika belajar anatomi dan histologi. Yang berikutnya, untuk keempat, di sana ada gelap, jangan pergi ke sana. Jika diubah ke dalam kalimat yang efektif, yaitu jangan pergi, di sana ada gelap. Di sini merupakan kalimat langsung, kalimat perintah atau kalimat larangan secara langsung. Ya. Yang kelima, di laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, dia ada praktikum fisiologi preparat ulas darah. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Jika diubah ke dalam kalimat yang efektif, yaitu dia praktikum fisiologi preparat ulas darah di laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan. Mengapa demikian? Karena pada kalimat yang tidak efektif itu subjek, predikat, objek dan keterangannya tidak jelas atau tidak berurutan. Nah, sehingga jika diubah ke dalam kalimat yang efektif, yaitu susunan subjek, predikat, objek dan keterangannya menjadi lebih terarah.